Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghafir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi khalqih, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami ayatih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyyuna wa nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, atau kama qala alaihi salatu wassalam, wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati dan kita muliakan segenap para habaib, para kiai, para ustadz, para kesepuhan, para tuan-tuan guru, wabil khusus yang sama kita hormati Sahibul Bait Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf beserta keluarga besar. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan keluarga besar senantiasa oleh Allah diberikan kesehatan lahir batinnya, dikuatkan keistiqomahan dalam dakwah dan perjuangannya, dan Allah menangkan langkah-langkah perjuangannya, amin ya rabbal. Juga yang sama kita hormati secara khusus guru kita yang tadi telah menyampaikan wejangan-wejangan yang sangat berharga untuk kita, Wakil Ketua Umum DPP FPI Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Awid. Kita doakan beliau dipanjangkan umurnya, amin, dilapangkan rezekinya, amin, ditambah lagi bininya, amin. Bib, bininya nambah lagi Kiai, amin ya rabbal. Jangan kalah sama pemborong Kiai, ya enggak, biar banyak keturunan Kiai, biar banyak keturunan habaib. Tukang bas aja sana sini kawin mulu, masa Habib kalah sama tukang bas, Kiai Awid kalah sama tukang bas. Padahal saya juga sama, ahli takwa, takut sama yang tua. Rekan-rekan seperjuangan, di sini ada senior kami dan orang tua kita, ada Al-Habib Hamid Al-Munawwar, juga ada Ustadz Diding, Sekretaris Majelis Syuro, dan rekan-rekan dari pengurus DPW FPI Kabupaten Tangerang, dan juga dari DPC-DPC yang hadir pada malam hari ini. Semua yang saya banggakan dan salam penghormatan paling istimewa untuk semua bapak-bapak, para pemuda hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita semua bisa bersama-sama kumpul di dalam acara yang pertama, haul daripada guru kita, orang tua kita, panutan kita, seseorang yang sangat berjasa untuk
terbentuknya FPI di Banten ini. Orang yang beliau betul-betul tulus di dalam perjuangannya dan tidak berubah sampai akhir hayatnya. Beliau adalah almarhum al-maghfurlah al-habib Muhammad bin Toha As-Segaf rahimahullahu ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan beliau di alam barzakhnya senantiasa dalam ampunan dan curahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan para putra-putra beliau bisa melanjutkan perjuangan beliau, terutama di dalam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Amin ya rabbal. Juga pada malam hari ini acara tawakufan sementara pengajian rutin DPW FPI Kabupaten Tangerang. Ikhwani rahimakumullah, yang pertama yang ingin saya sampaikan mengutip satu hadis qudsi. Firman Allah dalam hadis qudsi, Allah berfirman, lam yashkurni man lam yashkur man ajraitun ni'mah ala yadaihi. Lam yashkurni, ora syukur ing isun man sopo uwong. Nah, mannya dipelagangin nih maf'ulnya. Lam yashkurni, tidak bersyukur kepadaku. Man lam yashkur, orang yang tidak bersyukur, tidak terima kasih. Man ajraitun ni'mah ala yadaihi, kepada orang yang dia menjadi pelantara datangnya nikmat kepadanya. Kira-kira kita banyak gak nerima nikmat dari Allah? Banyak. Yang paling hebat, yang paling utama nikmat adalah iman dan Islam. Jangan lupa bahwa nikmat iman dan Islam dan nikmat-nikmat yang lainnya nyampe ke kita itu ada perantaranya. Termasuk nikmatul wujud, nikmatnya kita ada di alam dunia ini ada perantaranya. Enggak ujuk-ujuk kita tiba-tiba ada di dunia, enggak. Ada perantaranya, ada sababiahnya. Sababiah adanya kita ke alam dunia ini adalah kedua orang tua kita. Betul apa enggak? Enggak mungkin orang tiba-tiba ada di alam dunia tanpa perantara kedua orang tua. Enggak mungkin, Allah sudah bikin sunnatullah seperti itu. Manusia ada sababiah kedua orang tua. Dan adanya kita di alam dunia ini satu kenikmatan dari Allah. Berarti kewajiban kita jangan lupa untuk bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua kita yang sudah menjadi sebab adanya kita di alam dunia ini. Jelas apa tidak? Oleh karena itu, maka setiap anak berkewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dan mencari keridhaan orang tuanya. Ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tuanya. Lalu muncul pertanyaan di dalam kitab Tamhil Ghafilin. Hal yumkinuhu, hu-nya ke al-walad. Hal yumkinuhu ayyurdiyahuma ba'da wafatihima. Kalau kita nyari itu ketika orang tua ada, jelas dah. Bagaimana kalau kedua orang tua kita sudah wafat? Masih mungkinkah seorang anak mendapatkan keridhaan orang tuanya? Maka pertanyaan begitu, hal yumkinuhu ayyurdiyahuma ba'da wafatihima? Mungkinkah seorang anak mendapatkan keridhaan atau menjadikan orang tuanya ridho setelah keduanya tiada atau wafat? Jawabannya bala yurdihima bi thalathati asya. Bisa. Seorang anak bisa bikin ridho orang tuanya padahal orang tuanya sudah tiada. Dengan cara apa? Bi thalathati asya, dengan 3 cara. Yang pertama, khususnya buat yang sudah ibu bapaknya tiada nih. Yang pertama, awwaluha ayyakunal waladu solihan fi nafsi. Si anak menjadi soleh, menjadi anak yang soleh. Ketika seorang anak
dia menjadi anak yang soleh, itulah salah satu cara anak untuk menjadikan ridho kedua orang tuanya yang sudah tiada. Kenapa begitu? Li'annahu la yakunu syai'un ahabbu ilaihima min solahihi. Karena bagi kedua orang tua tidak ada sesuatu yang paling dicintai kecuali bila mana melihat anaknya menjadi anak yang soleh. Makanya kalau kita ingin bikin orang tua kita senang, ridho di alam barzahnya, maka jadilah anak yang soleh. Karena yang paling menyenangkan orang tua adalah ketika melihat anaknya menjadi anak yang soleh. Insya jelas apa tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, wasaniha ayyasila qarabatahuma wa asdiqaahuma. Kalau kita ingin bikin itu orang tua yang sudah tiada, yang kedua caranya adalah bersilaturahmi, menyambungkan hubungan kepada kerabat orang-orang tua kita dan kepada teman-temannya. Siapa kerabat orang tua kita? Datengin, silaturahmi. Siapa teman-teman dekat orang tua kita ketika hidupnya? Datengin, sambungkan. Menyambungkan hubungan yang kerabat orang tua kita yang sudah tiada dengan teman-teman orang tua kita, itu akan menjadikan orang tua kita senang dan ridho kepada kita. Insya. Ini nggak ada takbirnya nih kalau begini nih. Saya nyari takbir susah kalau ngomong begini. Dari mana takbirnya ini ya? Pasali suha yang ketiga, ayastaghfira lahuma wa yad'u lahuma wa yatasaddaqu anhuma. Kalau kita ingin bikin itu orang tua kita yang sudah wafat, mintalah ampun untuk dosa kedua orang tua kita tersebut. Doakan dengan doa-doa yang baik orang tua kita, wa yatasaddaqu anhuma, dan bersedekahkah atas nama orang tua kita yang sudah tiada. Alhamdulillah, malam hari ini para putra-putrinya almarhum mengadakan kumpulan haul mengundang kita semua. Di sini dibacakan zikir, sholawat, Al-Quran dan juga sedekah yang keseluruhannya ditujukan kepada almarhum. Dan insya Allah apa yang dilakukan para putra putri ini akan menjadikan ridho hati almarhum di alam barzahnya kepada anak-anaknya. Amin. Sehingga insya Allah wasilah ini semua para putra putri almarhum akan berkah kehidupannya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Itu yang pertama. Karena waktu yang berapa lagi nih? 5 menit lagi. Masih nih? Masih ya? Sampai subuh. Kita berangkat jam 7 dari rumah. Habis penutupan pengajian DPD langsung ke sini karena kita ngelihat beliau ini dan sepuhnya yang kita tahu sangat luar biasa bagi FPI. Lelah-lelah juga kita maksain dah datang ke sini. Alhamdulillah nyampe juga. Kita bawa tidur aja di mobil, tahu-tahu udah nyampe. Satu waktu para sahabat daripada Nabiullah Isa alaihissalam bertanya. Ini cerita termaktub dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 2. Sebelum para sahabatnya Nabi Isa bertanya kepada Nabi Isa bilang begini, tahabbabu ilallah bibugdi ahlil ma'asi. Cari cinta kepada Allah, cari cintanya Allah bibugdi ahlil ma'asi, dengan membenci ahli-ahli maksiat. Jadi kita kalau ngelihat orang tukang maksiat mesti benci. Mau siapapun dia, mau dia keluarga kita, mau tetangga kita, mau siapapun, kalau dia ahli maksiat maka benci mereka. Kita harus benci kepada ahli maksiat. Ternyata membenci ahli maksiat itu bisa mengundang kecintaan Allah kepada kita. Tahabbabu ilallah bibugdi ahlil ma'asi wa taqarrabu ilallah bittaba'udi anhum. Dan carilah kedekatan kepada Allah dengan menjauhi ahli maksiat. Jadi kalau ada ahli maksiat, jauhin, jangan dideketin. Tapi yang mereka mesti kita dakwahin. Kalau memang mampu untuk dakwah, dakwahin. Tapi kira-kira nggak mampu, bakalnya ke bawah, jauhin. Ternyata menjauhi ahli maksiat
itu bisa menjadi sebab kedekatan kita kepada Allah. Wal tamisu ridallah bisuhtihim. Cari olehmu keridhaan Allah dengan membenci ahli maksiat. Kita benci sama ahli maksiat, Allah ridho kepada kita. Ini keren nih. Insya Allah ini menjadi pendorong buat teman-teman FPI semua. Amin ya Rabbal. Karena kerjaannya kita FPI nahi mungkar mulu. Ini pasti kita kaitannya sama orang-orang tukang maksiat, sama orang-orang zalim. Kita doktrin oleh imam besar kita bukan benci kepada orang zatiahnya, tapi benci kepada perilakunya. Ketika orang itu maksiat, kita benci orang itu karena kemaksiatannya. Tapi ketika dia kembali tidak maksiat, kita cinta lagi sama orang itu. Betul apa enggak? Ketika ada orang yang zalim, kita benci orang itu karena kezalimannya. Tetapi ketika dia lepas di kezalimannya, ya kita kembali dekat lagi cinta sama orang itu. Itu yang diajarkan dulu kita. Ternyata luar biasa, ingin dekat sama Allah, jauhi ahli maksiat. Ingin dapat ridha Allah, benci sama ahli maksiat. Masya Allah. Kemudian para sahabatnya Nabi Isa bertanya, qalu ya ruh Allah, wahai ruhnya Allah, faman nujalis. Ini kita bingung nih. Namanya kita manusia, nggak bisa hidup sendirian, betul apa enggak? Kita makhluk sosial, nggak bisa kita hidup sendiri. Mesti kita bersama dengan orang lain, hubungan dengan orang lain. Tapi di satu sisi kita juga ngeri. Bila mana lingkungan ini sudah rusak, apalagi zaman sekarang ini, bisa-bisa bukan kita yang ngebawa mereka, malah kita terbawa oleh mereka. Maka ini pertanyaan luar biasa. Kata sahabatnya Nabi Isa, ya ruhallah faman nujalis, wahai ruhnya Allah, siapakah orang yang mesti kami duduk dengan mereka, yang kami mesti bersama dengan mereka? Lamun cek bahasa orang mah kopdar dah. Siapa nih kira-kira orang yang pantas untuk kita duduk sama mereka, gaul dengan mereka, ngopi bersama dengan mereka? Nih jawaban ini cakep banget nih, buat kebanggaan kita semuanya. Kata Nabi Isa, jalisu man tudzakkirukumulloha ru'yatuhu. Jalisu man tudzakkirukumulloha ru'yatuhu. Ini kadang-kadang kita baca kalimat ini agak puyeng dikit. Biasanya susunan kalimat itu fi'il, fa'il, maf'ul kan begitu. Ini mah kebalik. Fi'il, maf'ul baru fa'il. Luar biasa ini. Fi'il, maf'ul baru fa'il. Jalisu man tudzakkirukumulloha ru'yatuhu. Duduklah kalian, bergaulah kalian dengan siapa? Dengan orang yang ketika melihatnya akan menjadikan kalian ingat kepada Allah. Ngelihatnya doang, kayak kita ngelihat guru-guru kita, ulama-ulama, habaib. Kita ngelihatnya aja, belum ngobrolnya, ngelihatnya doang, bikin kita ingat kepada akhirat. Duduk, no. Kalau ada orang yang ketika kita melihatnya bisa bikin kita ingat kepada Allah, maka duduk dengan orang tersebut. Kira-kira orang yang begitu masih ada nggak kira-kira? Insya Allah di sini masih banyak para habaib, para ulama-ulama yang ketika melihat wajah mereka menjadikan kita ingat kepada Allah. Insya siap duduk dengan mereka, siap bergaul dengan mereka, siap khidmah dengan mereka. Betul? Takbir. Sallu ala Muhammad. Kita pilih-pilih nih, mau dengan siapa kita duduk. Kita lihat, ya Allah, ngelihatnya aja kayak Habib Hamid Al-Munawar, ngelihatnya aja bikin kita ingat kepada Allah. Habib Hamid Al-Munawar, kayak Awid, lihat beliau aja kita udah ingat kepada Allah. Belum ngomongnya, baru lihatnya aja. Kalau lihat saya ingat ke Kebuli, kalau ngelihat saya mah wajah lapar soalnya. Ingat makan ya. Yang kedua, waman yazidu fi amalikum wa fi riwayah wa fi ilmikum kalamuhu. Yang kedua, duduklah kamu dengan orang yang yazidu fi ilmikum kalamuhu. Duduklah kamu dengan orang yang pembicaraannya bisa menambahkan ilmumu.
Duduk sama orang yang begitu, kalau ngomong ilmu semua omongannya, padahal canda-candaan. Ini banyak kalangan habaib kiai ngomongnya kayak canda, tapi ilmu isinya luar biasa. Shallu ala Muhammad. Kayak Habib Alwi ya, Habib Alwi yang anaknya Walid itu, Zadul Muslim. Ini kalau kita ngelihat gaya bicara beliau, orangnya kayak canda, ketawa-ketawa. Tapi ternyata di balik ketawanya itu, yang beliau sampaikan luar biasa, penuh dengan hikmah. Masya Allah tuh. Yang kayak begini-begini nih, deketin sama kita, duduk dengan mereka. Orang yang pembicaraannya bisa nambah ilmu kita. Yang kedua, yang ketiga, waman yuraghikukum fil akhirati amaluhu. Duduklah kamu, gaulah kamu dengan orang yang amalnya bisa menambahkan kamu cinta akhirat. Berarti harus orang yang tukang ibadah, orang yang warok dalam kehidupannya. Kita lihatin amalnya, Masya Allah, istiqomah ibadahnya, istiqomah dalam kebaikan dan menolong orangnya. Ketika kita lihat orang yang kayak begitu, tumbuh kecintaan kita ke akhirat. Kalau kita melihat ada orang yang amalnya bikin kita cinta kepada akhirat, maka duduk dengan orang tersebut, gaul dengan orang tersebut. Itulah 3 pesan yang dipesankan oleh Nabi Isa kepada sahabatnya. Masih ingat kan nih? Ulangi lagi. Jalisu man. Apa yang pertama? Jalisu. Yang pertama. Jalisu. Masih ingat tadi? Yang deket nih kayaknya masih ingat nih. Apa yang pertama tadi? Jalisu? Lupa lagi. Shallu ala Muhammad. Apa yang pertama tadi? Jalisun aja. Pesan pertama tadi, jalisu man. Tuh, cakep nih. Mana nih, gak ada duit nih. Langsung kasih nih kayaknya nih. Jalisu man tudzakirukumullaha ru'yatuhu. Duduklah kamu dengan orang yang ketika kamu melihatnya bisa ngingetin kamu kepada Allah. Yang kedua apa? Man yazidu fi ilmihi kalamuhu. Man yazidu fi ilmikum kalamuhu. Marhaban. Ahlan wa sahlan. Habib Ahmad. Yang kedua, waman yazidu fi ilmikum kalamuhu. Duduklah kamu dengan orang yang pembicaraannya bisa menambah ilmumu. Jelas apa tidak? Jelas tante? Anu katilu, waman yuraghikukum fil akhirati amaluhu. Duduklah kamu dengan orang yang amalnya bisa menjadikan kamu cinta kepada akhirat. Ini luar biasa. Pegangan buat kita semua, karena bagaimanapun tadi itu sifat manusia makhluk sosial yang tidak mungkin bisa sendiri. Dia mesti bergaul dengan orang. Tapi ketika kita ingin selamat pergaulan ini, maka pilih-pilihlah, pegang yang 3 ini. Insya Allah kita bakal selamat. Amin. Ya Rabbal. Yang ketiga, yang terakhir pesan saya ingin mengajak kepada semua yang hadir di sini untuk kita sama-sama terus menancapkan ghirah kita, kesemangatan kita di dalam dakwah dan juga amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan ada pikiran dakwah itu tugasnya FPI atau tugasnya seseorang, enggak. Hisbah itu tugasnya FPI, enggak. Dakwah hisbah tugas kita semua umat Islam. Hanya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah saat ini kita punya kendaraan perjuangan kita yang namanya FPI, yang insya Allah kendaraan ini bisa menghantarkan kita untuk istiqamah di dalam dakwah dan juga hisbah amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kita punya Imam Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, seorang dzurriyyah Nabi dan juga ulama. Sudah darahnya darah daging Nabi,
tambah juga beliau ulama, mewarisi ilmunya Nabi. Darahnya mewarisi Nabi, ilmunya juga mewarisi. Berpadu antara dzurriyyah dan kemuliaan ilmu luar biasa. Dan kita alhamdulillah ada bersama beliau dalam kendaraan perjuangan FPI. Alhamdulillah. Siap kita berjuang. Siap kita berjuang. Betul? Takbir. Shallu ala Muhammad. Tapi saya ingatkan, jangan berhenti untuk menuntut ilmu. Makanya alhamdulillah saya senang FPI Tangkap ini dalam seminggu sekali ya. Bulanan apa? Sebulan sekali ada pengajian. Alhamdulillah. Karena bagaimanapun ibadah apapun termasuk dalam urusan hisbah, tetap kita mesti didasari oleh karena sesuatu yang tidak didasari oleh ilmu maka keburukannya akan lebih besar daripada kemaslahatannya. Hisbah bagus, tapi kalau kita bodoh tidak tahu tentang bagaimana aturannya, ini yang muncul bukan maslahat, nantinya mafsadat yang lebih besar. Makanya saya senang rekan-rekan di sini FPI tiap bulannya ngadain pengajian. Alhamdulillah. Bahkan mingguannya juga ngaji ke guru-guru, ke habaib, ke di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan dengan Ramadan yang mulia. Amin. Ma'as-sihah wal afiyah wat taufiq lisyam wal qiyam wal hifdz min jamil dzunubi wal athami rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.